Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di pagi hari ini hadirin semua? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Setelah beberapa kali kita pengajian online, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita ke pengajian offline ya, atau tatap muka. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bagi kita. Mudah-mudahan Puri Serpong insyaallah akan lebih sehat lagi daripada sebelumnya dan sebelumnya. Yang sehat semoga Allah Subhanahu wa taala beri nikmat syukur, sehingga dengan kesehatannya semakin memperbanyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan beri ia nikmat kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu Allah ampunkan dosanya dan Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam buat baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik bagi kita, teladan terbaik bagi kita, yang dengan mengikutinya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang siddiq, yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Nah, di pagi hari ini kita melanjutkan ke bab atau ke materi tentang hak waris yang jarang diingat, yang sering dilupa oleh kaum muslimin, yaitu hak waris daripada suami ataupun istri. Suami ataupun istri. Nah, ini sangat sering terjadi dikarenakan beberapa kasus yang kami temukan. Setiap pertanyaan itu tidak pernah menanyakan hak waris suami ataupun istri. Mungkin karena keadaannya suami atau istri itu bukan nasab ya. Hak warisnya bukan melalui jalur nasab, namun jalurnya adalah jalur pernikahan. Maka perlu kita ketahui kaum muslimin bahwasanya ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Yang pertama adalah nasab ataupun keturunan. Maka jikalau si A adalah keturunan dari si B, maka dia berhak untuk menerima warisan, seperti anak, cucu, atau bapak, ibu, dan kakek nenek. Maka itu semuanya jalur nasab. Yang anak adalah keturunan daripada sang almarhum, yang cucu adalah keturunan dari anaknya almarhum. Begitu pula bapak dan ibu. Bapak ibu adalah
orang tua daripada almarhum, kakek nenek merupakan orang tua dari bapaknya almarhum. Begitu seterusnya. Nah, ini namanya jalur nasab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ahli waris yang berhak menerima waris dari jalur pernikahan. Jalur pernikahan. Artinya apa? Si A dan si B menikah, maka ketika si A meninggal, maka si B berhak menerima warisan. Nah, yang perlu kita garis bawahi kaum muslimin, dari jalur pernikahan ini, hak waris atau ahli waris dari jalur pernikahan ini memiliki keunikan, ya, unik dibanding dengan ahli waris dari jalur nasab. Ada keunikannya. Yang pertama yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin adalah pernikahannya itu seperti apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala gunakan lafaz azwajun, ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, maknanya azwajukum itu adalah pasangan-pasanganmu. Itu lafaznya, lafaz jamak dari kata zaujun, zaujani, azwajun. Zaujun satu pasangan, zaujani dua pasangan, azwajun pasangan-pasangan. Nah, apa maknanya lafaz ini, Ustadz? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya kaum muslimin. Saya tulis saja ya biar lebih enak menjelaskannya. Jadi, dalam Al-Quran itu setiap lafaz memiliki penjelasan yang dalam jika kita paham, ya. Jika kita paham. Nah, ini kembali lagi kepada pemahaman, Pak. Kalau paham berarti ngerti. Jadi bisa, oh maknanya ke sini, Ustaz. Tetapi kalau nggak paham, maka 10 ayat, 10 halaman, bahkan 10 juz, nggak tahu kita maksudnya, karena nggak paham, ya. Maka oleh karena itu, satu lafaz ini saya akan berikan maknanya. Azwaj. Azwajun, ya. Azwaj artinya pasangan. Jadi lafaz azwaj ini Allah Subhanahu wa taala pergunakan di dalam Al-Qur'an atau sampaikan dalam Al-Qur'an dalam kalamnya sebagai pertanda bahwasanya ini pasangan yang menikah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Kita bisa lihat dalam surat At-Tahrim. Wa mra'atu Nuhu wa mra'atu Lut, atau wa mra'atu Fir'aun, atau dalam surat Al-Lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Silahkan jemaah lihat artinya apa, pasangan juga atau istri, tetapi tidak memakai lafaz azwat atau zaujun, tetapi memakai lafaz imra'atun. Ini artinya apa? Mereka menikah masih memakai hukum yang tidak sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau dalam arti kata memakai hukum syariat orang dahulu, nabi-nabi terdahulu yang belum disempurnakan. Jadi kalau lafaz zaujun itu maknanya adalah pernikahan yang telah memakai hukum pernikahan yang sempurna sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka wa mura'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab membawa baginya kayu api. Artinya mereka menikah dulunya tidak memakai syariat Islam, karena memang nikahnya sebelum Islam datang.
Begitu pula dengan wa mura'atu Nuhin, dan istrinya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya istri, ternyata pernikahannya belum sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, artinya belum sempurna. Belum sempurna syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan memang begitu ya kaum muslimin, syariat nabi-nabi terdahulu itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebagian syariat dari nabi-nabi terdahulu dipakai jikalau itu sudah dianggap bagus atau sudah dianggap sempurna oleh syari', yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jikalau belum sempurna maka dirubah. Maka seperti inilah lafaz ini itu menjadi pertanda atau menjadi petunjuk bagi kita, jikalau Al-Quran menyampaikan kata-kata imra'atun, maka maknanya itu pernikahan belum sesempurna syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita temukan dalam Al-Quran semuanya seperti itu. Jikalau dia bercerita tentang pernikahan atau suami istri, namun di zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, itu maknanya azwaj. Artinya apa? Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala pakai lafaz azwaj sebagai pengantar untuk hak suami dan istri, maka artinya suami dan istri yang berhak menerima warisan hanyalah suami dan istri yang menikah sesuai dengan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahannya dilihat. Nggak sembarang suami atau istri berhak menerima warisan. Jadi luas Pak ya, nikahnya salah, warisan nggak dapat Pak. Kalau seandainya dulu nikahnya nggak pakai wali, nah repot. Walinya nggak setuju, bapaknya nggak setuju, habis itu dia lari ke wali hakim tanpa izin daripada wali utamanya, yaitu bapaknya, maka nggak sah nikahnya, nggak berhak menerima warisan. Hati-hati dengan masalah pernikahan. Yang dulu menikah diam-diam atau tidak pakai pernikahan Islam, nikah beda agama. Kalau di zaman dahulu masih ada dan masih boleh menikah lintas agama, sebagaimana Siti Asyah menikah dengan Fir'aun, yang mana Siti Asyah seorang yang beriman pada Allah, sedangkan Fir'aun yang tidak beriman kepada Allah. Bisa menikah dan sah pernikahan mereka. Itu syariat dulu. Kalau sekarang sudah tidak boleh, maka yang pernikahannya adalah lintas agama, maka tidak berhak menerima warisan. Dulu, jikalau menikahi dua orang saudara, ya, saudara perempuan ya, jadi menikahi kakak adik gitu, boleh. Nabi Yakub menikahi Lea dengan Rahil, yang mana mereka dua ini kakak adik, sah dulu. Namun sekarang sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh saya menikahi dua orang perempuan, yang satunya kakaknya, yang satunya adiknya, tidak boleh. Nah begitulah hukum Islam. Maka jikalau disempurnakan hukum nikahnya, maka baru berhak dia menerima warisan. Namun di saat hukum pernikahannya tidak sah, maka tidak berhak menerima warisan. Kenapa? Karena Allah telah pakai atau telah tunjukkan kita dengan lafaz azwaj. Azwaj, lafaz azwaj. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin memberikan warisan kepada suami atau istri, jikalau dahulu si A atau si B punya masalah dalam pernikahan, mungkin boleh disadarkan. Boleh disadarkan, silahkan. Maaf, dulu kamu nikah tuh begini. Kamu lari dari bapak kemarin dulu. Nikah oleh hakim tanpa izin bapak, dan kamu sedang menikah. Maka na'udzubillah, kamu tidak bisa dapat warisan. Dan na'udzubillah juga, pernikahannya nggak sah, berarti selama ini melakukan perzinahan antara suami dan istri. Nah, ini konsekuensi dari lafaz azwaj. Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan lafaz azwaj untuk yang sudah sah pernikahannya, baik itu dari golongan manusia ataupun dari golongan-golongan hewan. Nah, kalau udah hewan itu dari dulu udah pakai azwaj Pak.
Karena hewan nggak pakai aturan ini. Ya. Kalau hewan Al-Quran itu Allah sampaikan dengan azwaj atau zauj, ya Pak? Kalau misalkan ada pernikahan yang beda agama, tapi pas mau nikah secara syariat Islam dulu. Beda. Jadi masuk Islam dulu yang Kemudian bisa lagi nih gitu. Gimana? kemudian pisah lagi, kena keluar lagi dari Islam, murtad gitu Pak. Oh ya, pas pernikahannya, Itu salah satunya gitu. syariat Islam ya, maksudnya ulangi Pak. Kan misalkan salah satu pasangan mau nikah, beda agama. Nah, pas nikah itu secara Islam Masuk Islam. setelah nikah bisa lagi balik lagi nih. Lalu pertanyaannya apakah? Apakah itu masuk kategori azwajun? Oke, Taib. Ketika menikahnya dengan syariat Islam dan memang sudah Islam dua-duanya, maka itu sudah sah, masuk azwaj. Ya, masuk azwaj. Maka jikalau di saat sebelum, ya, setelah menikah kemudian sebelum dia pindah agama lagi, meninggal dunia, dapat, ya Pak ya, dapat hak warisnya karena dia termasuk dalam kategori azwaj atau zaujun, pernikahan yang sudah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pindah agama lagi gitu. Pindah agama berarti dia sudah mereka, kan tadi kalau saya bilang jika belum pindah ya, kalau sudah pindah maka sudah batal, ya, berarti dia secara otomatis membatalkan pernikahan mereka sendiri tanpa harus ditalak oleh suami. Jadi kalau suami istri beda agama buat sekarang ya, maka itu otomatis dia memfasah, namanya fashun, membatalkan pernikahannya. Maka semenjak dia pindah agama nggak boleh lagi bersama-sama, kecuali kalau mau tobat lagi tuh yang pindah agama, tobat dulu bang, berarti nikahnya ulang lagi, kan sudah dibatalkan tadi kan. Jadi konsekuensinya kuat Pak ya, masalah agama itu juga kuat sekali ya. Jadi nggak bisa dimainin. Kalau seandainya pindah dia ke agama, maka dia otomatis batal pernikahannya. Dia nggak perlu laki bilang aku talak kamu, nggak perlu, sudah batal. Maka ya otomatis kalau batal nggak berhak menerima warisan lagi. Jikalau di waktu itu meninggalnya, nah kan sudah batal otomatis. Nah itu sebagai perintah Allah SWT, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, jangan menikahi orang yang syirik, yang tidak beriman hingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang, dan itu yang kita pakai ya. Jadi tidak bisa masuk dalam kategori ini jikalau dia sudah murtad terlebih dahulu, masih dalam pernikahan murtad gitu kan, maka dia sudah keluar dari kategori azwaj. Untuk nikahnya masih betul sampai dia sebelum murtad. Sampai dia sebelum murtad. Ketika ada murtad maka keluar, batal pernikahannya. Maka jikalau ingin kembali lagi bersama lagi, maka ikuti syariatnya, Islam lagi, kemudian menikah dengan cara Islam. Begitu. Jadi tidak semena-mena. Ya, kalau mau hidup berkah ya ikuti aturan Allah, maka kita akan berkah hidupnya. Kalau tidak ya berbeda gitu kan. Begitu. Nah, ini konsekuensi pertama. Pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam dengan sempurna. Jika ada yang salah maka tidak bisa berhak menerima warisan tersebut. Nah, sedikit perbedaan pertama ya. Kalau tadi yang sebelumnya anak, cucu, kakek, nenek, ayah, ibu itu tidak ada dipengaruhi. Kalau ini terpengaruh, ya. Jikalau pernikahannya ada masalah maka terpengaruh. Kalau dulu anak ya nggak ada istilah pengaruh-pengaruhnya kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pernikahan mereka masih ada. Pernikahannya masih ada ketika meninggal dunia. Pernikahannya masih berlaku, alias belum ada cerai berai, belum ada talak mentalak. Maka mereka berhak menerima warisan. Si A dengan si B menikah 10 tahun, 20 tahun, setahun sebelum menikah cerai, maka ketika setahun sebelum meninggal dunia cerai, maka suaminya atau istrinya yang cerai tidak berhak menerima warisan karena sudah cerai terlebih dahulu.
Namun jika kalau masih bersama, cerainya ketika sudah pas meninggal baru cerai gitu, cerai karena meninggal gitu kan, maka itu berhak menerima warisan. Itu yang kedua. Jadi dia masih berlaku pernikahannya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, karena ini dari jalur pernikahan, jalurnya itu jalur yang berbeda, Pak. Kalau tadi nasab itu satu jalur, bahkan semuanya hampir jalur nasab, Pak, ya, semua ahli waris kecuali yang ini, kecuali yang istri ataupun suami. Maka dia itu adalah ibarat satu tunas kecil di pohon yang besar. Artinya apa? Istri atau suami tidak membawa orang lain ke dalam ahli waris. Jadi jikalau si A menikah dengan seseorang janda, punya anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka anak itu tidak dibawanya ke dalam ahli waris. Cuma dia saja yang menjadi ahli waris, ya. Dia tidak membawa yang lainnya. Kenapa? Karena jalurnya enggak sekuat jalur nasab. Jalur pernikahan itu ya cuma yang nikah saja yang menjadi ahli waris. Yang enggak menikah dengannya, yaitu anak-anaknya enggak dapat warisan. Mertuanya enggak dapat. Apalagi saudara-saudara daripada sang istri, ya, tidak berhak menerima warisan, ya. Nah itu, dia tidak membawa orang lain ke dalam ahli waris. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yuhjibu wa la yuhjabu. Karena dia berada di pohon yang lain, namun masih satu rumpun tunas gitu kan, maka la yuhjibu wa la yuhjabu. Dia tidak menghalangi hak waris orang lain. Jadi keberadaan suami ataupun istri tidak mempengaruhi hak waris anak, hak waris cucu, hak waris ibu, hak waris ayah, hak waris kakek, nenek, saudara, kandung, seayah, seibu, paman, ponakan, sepupu, enggak terpengaruh oleh keberadaan mereka. Oleh keberadaan mereka. Jadi artinya apa? Ada dan tidak adanya suami atau istri dalam ahli waris tidak akan membuat yang lain itu untung atau rugi. Nah, ya Pak, ya. Ada dia ya orang tetap segitu dapat bagiannya. Tidak ada dia juga sama segitu juga dapat bagiannya. Kenapa? Beda pohon, ya. Beda pohon. Dia tunas. Nah, dia pohon tapi nggak kuat sekali gitu. Pohon lain. Yang selanjutnya tidak mempengaruhi, tidak pula dia bisa dihalangi haknya. Tidak pula dia bisa dihalangi hak warisnya. Artinya apa? Ketika dia bersama dengan anak laki-laki, ya dia hanya berkurang haknya, namun tidak pernah tertutupi hak warisnya. Dalam arti kata, suami istri setiap mereka masih ada, maka mereka berhak menerima warisan. Ya, maka mereka berhak menerima warisan. Kecuali tadi jikalau pernikahannya ada masalah. Tetapi kalau pernikahannya sah dan belum bercerai, maka pasti dia mendapatkan hak warisnya. Ini sudah ijma' ulama. Nah, masalahnya adalah sering dilupakan. Padahal dia pasti menerima hak. Apakah setengah atau seperempat atau seperdelapan? Nanti kita lihat nanti di Al-Qurannya berapakah hak suami, berapa hak istri. Pasti Pak, ya. Nah, jadi jangan pernah menahan hak mereka, karena mereka sudah pasti menerima hak waris. Nah, itu adalah beberapa poin-poin pengantar tentang sebelum kita memasuki berapa hak waris suami dan istri tersebut. Nah, sekarang kita masuki poin-poinnya dalam Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, tadi kita bahas lafaz azwaj.
Sekarang kita bahas lafaz lakum. Ini satu huruf ya. Kalau tadi satu kata Pak, maknanya jelas. Ini satu huruf, maknanya juga menjelaskan sekali bagi yang paham. Apa itu maknanya Ustaz? Nih ya. Lakum. Lakum. Milikmu. Lapas kata, bukan lapas ya. Huruf lam ini di sini namanya lam tamlik. Lam tamlik. Apa maknanya Ustaz? Lam ini menjelaskan hak milik. Lam ini menjelaskan kepemilikan. Jadi kalau Pak Jody umpamanya ngomong sama Pak Adri, ini pulpen siapa? Oh, pulpennya Pak Adri. Nanti Pak Jadi ngomong bahasa Arabnya apa? Hadza lahu. Ini punya dia. Oh, ini punya siapa? Punya Pak Denny. Hadza lahu. Oh, ini punya siapa? Ini punya kamu. Hadza laka. La-nya doang artinya apa? Punya. Hak milik. Hak ente gitu. Nah, jadi la ini maknanya apa? Milik. Sebagian dalam Al-Quran juga contohnya apa? Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum. Milikmu agamamu. Ya? Milikmu agamamu. Lakum. Jadi hak kamu agama kamu. Kerjakan agama kamu sesuai dengan yang kamu yakini. Atau dalam ayat lain apanya? Lahul mulku. Miliknya lah. Milik dialah. Lahul mulku, kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya juga lah alhamdu, segala pujian. La. Jadi Ustaz, makna luasnya apa? Jadi kalau Allah atau Al-Quran sampaikan dalam Al-Quran dengan lafaz la di sini, la seperti ini ya, bukan la seperti ini, bukan la seperti ini, bukan ya, la seperti itu. Maka artinya apa? Ketika seseorang meninggal di antara keluarga kita, maka ahli warisnya sudah otomatis menjadi pemilik atau memiliki hak atas harta warisan daripada sang almarhum sesuai dengan ketentuannya. Jikalau ada orang yang menahan hak waris tersebut untuk dibagi, maka dia telah menahan harta milik orang lain. Jikalau mereka membagi warisannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka mereka salah dalam memberikan hak milik orang lain. Ini makna lah aja. Jikalau saya yang bicara hadzalaka, ini punya kamu, dan itu jadi sah, bagaimana jikalau Allah yang bilang lakum, ini buat kamu, ini hak kamu, ini milik kamu, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dibagi nggak dibagi di dunia, maka akan dibagi di akhirat. Kenapa? Sudah jadi hak milik. Saya meninggal, maka anak saya otomatis setelah saya meninggal langsung menjadi pemilik harta saya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Setengahkah atau seperempat sudah jadi hak milik dia sejumlah itu. Maka wajib bagi ahli waris yang masih hidup untuk membagikannya sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ini Pak, makna lam itu doang ya. Lam itu mananya itu, lam tamlik. Jadi kalau Bapak ngomong-ngomong ini punya siapa, ini punya siapa, ngomongnya pakai la aja cukup. Laka, hadza laka, hadza lahu, hadza lahu, hadza lakum, hadza lakunna, dan seterusnya. Itu kepemilikan. Dan Allah sudah informasikan dalam Al-Quran, walakum, dan bagi kamu, dan hak milik kamu, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 yang akan kita bahas. Apa yang Allah informasikan? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wahai para suami, hak kalian adalah setengah.
Hak kalian adalah setengah, Pak. Setengah. Suami itu hak pertamanya adalah setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri sah kamu. Illam yakul lahunna walad. Jikalau dia tidak punya anak. Ya, jikalau dia tidak punya anak. Artinya apa? Seandainya kita menikah dengan janda punya anak, ya kan Pak ya? Bukan anak kita kan? Tapi dia punya anak, maka itu membuat hukum ini berubah. Dia yang punya anak, bukan kita yang punya anak, dia. Kalau seandainya kita sama dia dari awal sampai meninggal, ya mudah pembahasannya. Namun jikalau kita sama dia ketemunya setelah dia punya anak, maka anak dia yang dilihat. Ada anak enggak itu almarhum? Oh, ada anaknya, maka setengahnya hilang. Ini jikalau tidak anak. Jikalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna. Jikalau ternyata pas dicek dia punya anak, sama saya nggak punya anak, tetapi ternyata dia sudah bawa anak dari sebelumnya sama suami sebelumnya, maka berubah menjadi 1/4. Ya, yang punya anak siapa? Yang meninggal ya. Jadi itu yang dilihat adalah anaknya yang meninggal, bukan anak kita sama dia. Ya, anaknya yang meninggal. Istri kita punya anak enggak? Ada enggak anak yang dilahirkan dari rahim dia? Kalau ada, berarti sang suami enggak berhak tanah, tapi berhaknya 1/4. Tidak ada anak. Ini ada anak. Nah, insya Allah jelas sampai sini ya. Jelas, yang punya anak itu siapa? Yang meninggal atau istri kita. Ya, istri kita. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Kemudian Allah jelaskan tentang hak waris daripada sang istri, kebalikannya. Tadi sang suami, sekarang sang istri ya. Jadi yang sebelum kita masuk ke istri, jadi yang mempengaruhi warisannya suami hanya anak. Bapak ibu tidak, akan tapi hanya mempengaruhi jumlahnya saja, tidak mempengaruhi mendapatkan atau tidak mendapatkan, hanya mempengaruhi jumlahnya saja. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal, tidak dapat dihalangi hak warisnya. Ada anak berkurang, tidak ada anak lebih banyak, ya, tidak ada anak lebih banyak. Lalu yang kedua, hak waris istri. Walahunnar rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi istri, ini istri ya, menghapusnya oleh. Dan bagi istri haknya berapa Ustaz? Istri haknya adalah 1/4. 1/4 jikalau kita yang meninggal tidak punya anak. Kita yang meninggal tidak punya anak ya. Tidak ada anak yang lahir, kalau laki itu yang berasal dari kita, benihnya. Kalau laki kan biasanya nggak bawa anak ya. Kalau udah duda, anak jarang dibawa. Akan tapi itu perlu ditanyakan dulu. Selama ini belum punya anak. Udah pernah punya, tapi satu di Papua, satu di Kalimantan. Oh, sudah ada anak Pak. Berarti istrinya nggak jadi dapat 1/4. Kenapa? Apabila sang suami punya anak, maka kata Allah, dia mendapatkan, sang istri mendapatkan 1/8. Dari 1/4 turun menjadi 1/8 jikalau punya anak. Nah, kalau laki kan nggak melahirkan, maka artinya apa? Anak yang berasal dari benih dia. Anak yang berasal dari benih dia. Jadi kalau selama hidup dia punya anak, maka dan anaknya masih hidup ya, anaknya masih hidup, maka ketentuan istrinya adalah hanyalah 1/8. Nah, itu untuk hak waris suami dan istri, dan ini adalah ijma', sudah konsensus
sudah sepakat semua ulama. Kenapa? Dalam hal ini tidak ada perdebatan, Pak ya. Beda sama kemarin tentang kakek nenek tuh perdebatannya cukup banyak ya. Nah, kalau untuk suami dan istri tidak banyak perdebatannya. Nah, untuk ya Pak? Bagaimana kalau anaknya si istri atau si janda tadi atau si janda itu anaknya itu juga anak yang tidak bisa mewarisi, misalnya pernikahannya juga sebenarnya bermasalah gitu Pak. Oke. Masih menghalangi nggak kita? Oke. Jadi apakah anak yang tidak bisa mewarisi seperti anak zina ya, anak hasil perzinahan, apakah dia bisa menghalangi? Maka bagi perempuan kata Rasulullah, anak zina itu nasabnya kepada sang ibu. Maka anak tersebut bisa menghalangi jumlahnya ya, mengurangi jumlahnya. Namun bagi sang suami, bagi bapak yang yang telah berzina dengan sang anak tersebut, maka itu dengan sang ibu tersebut, maka itu tidak dihitung anak. Bagi yang laki-lakinya, ya. Walil rajuli hajat kata Rasulullah. Bagi laki-laki itu cuma dianggap batu aja. Jadi kalau orang berzina, maka anak itu dianggap anak dari ibunya langsung. Jadi binti ibunya, seperti Isa binti Maryam ya. Nggak ada Allah sebutkan Isa binti siapa, nggak ada, tapi binti Maryam langsung. Bin Maryam, Isa bin Maryam ya. Isa bin Maryam gitu kan. Isa anaknya Maryam, anak laki-laki dari Maryam. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau dia anak hasil perbuatan zina, maka anak tersebut ada hubungannya hanya kepada ibunya saja. Dan kepada bapaknya maka dianggap tidak punya anak. Ya, itu dalam hukum syariat Islamnya. Nah. Istri masih untuk 1,5 seperempat aja. Kenapa? Jadi berarti istri masih dapat seperempat ya? Seperempat jikalau ada anak. Tapi kalau nggak ada anak, 1/8. Jikalau dia punya anak, hasil perzinahan, maka dapatnya 1/8. Sang istri ya. Anak dari suami itu anak yang dalam tanda kutip begitu gitu kan? Artinya kan bagi suami itu kan bukan anaknya dia jatuhnya. Artinya kan istri yang ini itu jadi dia tetap dapat 1/8. Ya tetap. Ya tetap. Jadi dilihat juga anaknya ini, anaknya soheh apa enggak? Soheh. Soheh itu apa istilahnya? Ini anaknya hasil perbuatan benar apa tidak itu? Kalau hasil perbuatan terlarang ya nggak masuk itu. Jadi tetapi untuk perempuan yang salah ataupun yang benar perbuatan bikin anaknya, maka tetap tergolong anak sang perempuan, ya. Tapi jika buat laki-laki enggak. Anak laki-laki hanyalah anak yang soheh, anak yang benar-benar dilakukan dalam hubungan pernikahan sesuai syariat. Kalau anak hasil perzinahan, maka anak itu enggak tergolong anaknya dia. Walaupun ada 1000 anaknya, ya, walaupun 1000 anaknya nggak tergolong Pak. 1000 anak tuh anak ente semua. Maaf, itu nggak ada nikah Pak. Wah, waktu itu nggak benar itu. Berarti nggak tergolong anaknya dia. Semua konsekuensinya terjadi nanti itu. Mulai dari sini tadi nggak bisa tidak mengurangi hak istri di sana. Kemudian anak tersebut pun nggak dapat hak waris. Begitu pula sebaliknya, sang bapak pun nggak mendapatkan hak waris dari si anak. Nanti kalau anaknya sukses, bapaknya bapak dulu yang berzina gitu, maka bapak ini pun juga nggak dapat hak waris, ya. Begitu ya tentang masalah pernikahan Islam, Pak. Oh ya, Pak. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak terbuka kepada negara ya. Artinya kalau yang saya pahami selama ini, nikah di bawah tangan negara, alias nggak dicatat oleh negara. Namun, jikalau sudah lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut Islam, maka itu sah nikahnya. Ya, jikalau sudah sesuai dengan rukun dan syarat Islam, ada walinya, ada syahidnya, ada yang menikah, ada ijab qabul, kemudian ada maharnya. Sudah lengkap semuanya,
terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, walaupun nikahnya nggak dicatat oleh negara atau nikah siri, maka itu sah Pak, nggak mempengaruhi sini. Jadi kalau istri yang tuanya nggak tahu, terus suaminya meninggal, berarti mulanya nggak akan. Ya kalau makanya kalau sudah seandainya ada mau meninggal Pak, saya tahu Pak ya, biar haknya dapat. Nanti pas kasih tahu Pak langsung diracun Pak ya, langsung meninggal. Semuanya dosa nggak kan? Kenapa? Semuanya dosa nggak? Istri tuanya nggak dosa, karena dia nggak tahu ya. Allah tidak menghukumi seseorang berdosa jika nggak tahu Pak ya. Ya, jadi kalau diumpetin sampai dia meninggal ya bagaimana lagi mau dapat hak waris kan? Nah, karena istri tuanya mau dibagi sama istri muda nggak tahu kan gitu. Maka itu tidak. Kalau bagi berdosa ya kan? Iya, tapi maka seandainya dia menikah kemudian memberitahu dengan syahid yang jelas, ada saksinya semuanya lengkap, betul Pak, itu istri muda Bapak almarhum dulu kata sang saksi itu kan, dan saksi ini adil gitu ya, bisa disumpah, maka berlaku hukum waris lagi kepada mereka. Gitu Pak ya. Jadi kalau mau menikah ya kasih tahu juga lah istrinya biar nggak kasihan nanti anak-anaknya kosong semua gitu. Kosong hak warisnya nol semua. Kenapa? Karena dianggap bukan anak dia, anak orang lain. Ya, itu risiko poligami Pak ya. Harus berani terang-terangan nanti ya. Kayak Nabi lah, nikah poligami terang-terangan, tahu mana istri saya yang pertama, yang kedua tahu istrinya, jumlahnya pun juga tahu. Nah kalau mau nikah poligami juga silakan terang-terangan, walaupun nikahnya siri, kan siri itu kan siri dari apa tuh, siri itu tersembunyi ya, siri tersembunyi, dia tersembunyi dari pemerintah maksudnya. Tapi kalau secara tersembunyi dari agama nggak boleh. Harus sesuai dengan agama, terang-terangan, harus ada walinya, ada syahidnya, ada akad ijab kabulnya, dan ada maharnya, dan juga ada yang menikah ya, ada yang menikah. Oke, itu tadi tentang hak waris suami dan istri. Kelihatan ya, uniknya ini masalah waris suami istri itu pertanyaannya banyak langsung ya. Belum selesai lagi udah banyak pertanyaannya, karena banyak problem ya Pak ya. Umumnya hari ini banyak problem. Dan dulu orang-orang dulu Pak, yang saya pahami itu pas saya masih kecil masih SD lah ya, itu melihat mendengar informasi, maaf, anak berzina itu adalah sesuatu kayak petir menyambar di siang bolong gitu. Itu bapaknya langsung cari parang Pak. Ya, kenapa? Mereka tahu hukum ini. Mereka tahu nanti turunannya, efek di dunianya banyak efeknya. Mereka paham hukum agama, walaupun mereka dulu nggak ada SS-nya ya, nggak ada S-tontongnya sarjana Pak ya, maaf, nggak ada sarjananya, nggak ada dokter, tapi mereka paham dulu ya, orang-orang dulu ya. Nah kalau sekarang nih, nauzubillah, kalau orang dengar si anu mak berzina, biasa aja orang sekarang. Kenapa? Pemahamannya kurang. Maka oleh karena itu kita kembalikan pemahaman agama kita, biar kita tuh ya mawas diri ya. Ini kalau ada perzinahan repot kemana-mana perginya. Terutama tuh anak yang paling tidak ini tuh, yang paling kasihan tuh adalah si anak. Dia bukan pelaku, tapi dia nanti mulai dari cerita-cerita masyarakat ya, anak haram, maaf, anak perbuatan haram maksudnya ya, anak perbuatan haram. Nggak ada anak haram, anak tuh semuanya nggak ada, semuanya halal. Nah, tapi perbuatan orang tuanya ada yang haram, ada yang halal. Itu ya. Anak haram, sampai dengan masalah waris juga dia nanti akan terkena juga. Oke, Toib. Kita teruskan, masih ada lagi beberapa materi. Di jam 6 kurang. Jam 6 pas ya. Oke, Toib. Sekarang cara menghitungnya. Kemarin cara menghitungnya kan di laptop, kayaknya Bapak nggak terlalu ngeh ya. Kita coba hitung sekarang ya. Kita masukin semua ahli waris yang sudah kita pelajari kemarin. Ayah, ibu, anak ya. Ahli warisnya ada ayah, ibu, anak, laki-laki aja dulu ya. Lalu suami. Suami. Istri nggak ada, Ustaz. Nggak ada, kan meninggal istrinya. Nggak ada istrinya, kan meninggal istrinya ya. Oke, ini namanya, kita bikin tabelnya dulu. Ini namanya ahli waris. Ahli waris. Ini hak waris. Hak waris. Mohon maaf Pak ya, nulisnya agak cepat saya, jadi agak kurang jelas. Insya Allah nampak lah ya. Oke. Pertama yang kita lakukan kalau mau menghitung warisan adalah ketahui dulu berapa hak waris
dari para ahli waris. Nah, tadi ayah. Berapa ya ayah kemarin hak warisnya jikalau ada anak? Per berapa yuk? 6. Ibu 6. Anak laki-laki sobah, menghabiskan sisa harta. Suami, nah, apa tadi suami kalau ada anak? 1/4 ya, 1/4. Nah, itu yang pertama. Ketahui dulu berapa hak warisnya para ahli waris. Udah tahu. Udah berapa? Ayah 1/6, ibu 1/6, anak laki-laki asobah, suami 1/4. Nah, setelah kita ketahui hak waris mereka, maka yang kedua kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil, Pak ya. Dari semua angka ini yang ada angka berapa aja Ustaz? Angka 6 sama 4. Berarti berapa angka terkecil yang dapat membagi angka 6 dan angka 4? Yaitu 12. Maka angka pokok adalah 12. Nah, setelah ketemu 12, baru kita cari namanya sini apa? Bagian ahli waris. Nah, bagiannya berapa nanti? Bagaimana cara mencari bagian? Caranya adalah angka pokok yaitu 12 dibagi dengan hak waris masing-masing ahli waris. 12 bagi 6 berapa? 2. Bagi 6 lagi 2. Ini asobah berarti nanti aja. Bagi 4 3. Coba ditotal dulu, 2, 4, tambah 3, 7. Maka kurang berapa sisanya? 5. Maka 5 buat si anak laki-laki. Itu Pak ya bagiannya. Ya, itu baru sampai bagian. Belum nyampe hartanya. Nah, kalau hartanya gimana Ustadz? Nah, terus lagi harta. Kita ambil angka mudah, hartanya 120 juta. Maka apa rumusnya mencari harta? Yaitu jumlah harta dibagi dengan angka pokok masalah dikali dengan bagiannya. Coba 120 juta bagi 12, 10 juta. Dikali bagiannya 2 sama dengan 10 kali 2 berarti 20 juta. Kalau yang ini sama 20 juta. Kalau yang ini yang suami dulu ya. 120 bagi 12 10 juta dikali 3 sama dengan 30 juta. Berapa sisanya? 50 juta. Nah, 120 juta. Kalau di bawah ini sudah sama, yang di sini sama sini sama, berarti sudah selesai pembahasan kita karena harta habis dan semua ahli waris sudah mendapatkan hak warisnya sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Nah, berarti sama semua ya. Di sini sama dengan yang di sini, maka itu sudah oke juga. Mudah nggak Pak? Mudah sekali ya. Mudah sekali ya. Pak Jody udah paham Pak Jody ya. Ngitung waris itu nggak sulit ternyata ya. Mudah sekali rumusnya ya. Boleh saya tulis di sini ya Pak ya, urutannya ya. Yang pertama, ketahui ahli warisnya dulu, ahli waris. Yang kedua, ketahui hak waris. Yang ketiga, cari angka pokok. Cari angka pokok sama dengan KPK-nya. Yang keempat, cari bagian, yaitu sama dengan angka pokok dibagi hak waris. Kelima, harta ya. Harta tadi jumlah harta sama dengan jumlah harta dibagi angka pokok
dikali bagian. Nah, gitu Pak ya, sampai dengan hartanya. Itu cara menghitung warisan nanti ya. Nah, ini ahli waris, ini hak waris, ini bagiannya, dan ini hartanya. Mudah Pak ya, mudah sekali ya. Berapa detik doang tadi hitungnya ya? Hanya berapa detik selesai. Ya silakan Pak. Kalau anaknya 10 Pak. Laki-laki semua apa ada perempuan Pak? Laki-laki semua Pak. Maka harta ini dibagi 10 saja Pak. 50 juta dibagi 10 orang anak. Langsung ya, jika semua laki-laki. Jika semuanya laki-laki. Kalau semua perempuan, saya bikin rumus baru kalau ada perempuan nih, karena nanti dia berbeda berbeda volumenya beda. Volumenya beda. Laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Nah, jadi kalau semua laki-laki mudah, tinggal 50 juta dibagi 10. Bagi 10 ke 10 orang anaknya. Kalau 5 bagi 5. Kalau 7 bagi 7. Nah, ya. Begitu saja langsung dibagi sesuai dengan jumlah anak laki-lakinya. Nah, ya. Oke, setelah dia mengetahui hak warisnya, barulah dia boleh menghibahkan. Ya, setelah dia tahu jumlah hak saya 20 juta Ustadz, tapi saya karena merasa saya udah kaya, adik saya yang perempuan kayaknya masih susah, masih butuh, saya kasih dia saja, nggak apa-apa. Kalau sudah diketahui dan sudah tahu hak antum berapa jumlahnya. Kadang gini Pak, kalau belum tahu, semuanya kadang-kadang pengen menghibahkan, ya udah hibahkan aja lah, nggak usah pusing-pusing harta bapak ibu kita. Pas udah tahu jumlahnya, oh nggak jadi. Oh nggak jadi, banyak ternyata 140 juta bisa beli mobil. Jangan, nggak mau. Makanya hitung dulu Pak, dihitung dulu, setelah dihitung baru terserah antum. Karena antum udah tahu hak antum, setelah itu baru terserah antum. Mau antum kasih, sedekahin, bikin masjid, bikin sekolah, kasih anak yatim, ya terserah antum, udah hak antum gitu kan. Atau dijadiin rumah mungkin rumah legenda, ya boleh aja, yang penting sudah jelas jumlahnya ya, sudah jelas. Yang penting itu kita ikuti dulu aturan Allah, bagi dulu, sudah jadi bagi baru nanti diserahkan setelah diketahui hukumnya ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan jadi 4 orang ini, 4 kelompok ini mutlak ya, nggak ada penghalang ya, pasti ayah, ibu, anak, suami itu hak waris yang ahli waris yang pasti dapat ya kan. Kalau yang ke samping itu mungkin nggak ada ya. Iya betul Pak. Jadi orang-orang ini orang-orang yang hak warisnya nggak bisa dihilangkan selama mereka masih hidup, dan nggak termasuk diantara tadi yang Pak Dri bilang orang yang terlarang. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Maka mereka mutlak punya hak waris. Nah, nggak ada yang bisa menghalangi mereka, walaupun raja-raja dari mana gitu nggak bisa menghalangi mereka. Betul Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, terakhir saya tadi lupa ngasih tahu bahwasanya jikalau istri, nah ini istri, sini nggak ada istri ya, ada suami ya. Ini istri ya, kita bahas istri, karena yang mungkin banyak itu istri. Suami nggak mungkin banyak kan? Kalau suami mau banyak, cerai dulu. Kalau istri banyak bisa nggak cerai-cerai gitu kan? Sama-sama aja semuanya. Nah, kalau istrinya 2, 3, 4, maka mereka bersekutu di satu bagian. Artinya apa? Seandainya istri dapatnya 30 juta, mereka berempat, maka 30 juta dibagi 4. Bukan masing-masing 30, 30 enggak. Ya, nah, jadi dari hidup sudah berbagi suami, pas sudah warisan bagi-bagian lagi sama-sama ya, sama banyak pula ya. Kalau istrinya lebih dari 1 atau 2 umpamanya, istrinya 2, hak waris istri adalah 20 juta, maka 20 juta bagi 2, 10, 10. 3, hak warisnya 30, berarti 30 juta bagi 3. Oh istrinya 4, maka 40 juta bagi 4. Nah ini dipatekin di waktu pernikahan ini, di waktu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggal dunia, istrinya 4 Pak. Satu orang istri dapatnya 400 dirham, 400 dinar, maaf, 400 dinar ya. Satu orang istri. Berarti itu baru 1/8 dari hartanya ya. 1/8-nya satu orang 400, dikali 4 berarti 1,2 dinar. Itu nggak tahu tuh jumlahnya berapa hartanya Abdurrahman bin Auf itu. Itu baru anaknya saja ya. Oke, baik.
Itu tadi. Yang terakhir ya Pak. Berarti anaknya jatahnya juga bersekutu juga. Misalnya si empat. Saya tinggal di Anak tirinya ada. Betul. Selama itu adalah anak dari almarhum, maka berapapun jumlah anak itu mereka bersekutu di sana. Bersekutu di sana. Jadi kalau laki-laki tadi mudah bagiannya di penambah Bapak tadi ya, tinggal dibagi sesuai jumlah laki-laki itu. Jadi kalau 10 orang bagi 10, 20 orang 20. Tapi kalau ada perempuannya, maka bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Nah, bagaimana rumusnya Ustadz? Kok saya bikin lagi sampai jam 7 Pak? Mungkin minggu depan. Mungkin kalau anak tiri itu tadi janda, anak menikah, anak tiri itu nggak dapat ya? Ya, kalau yang meninggal adalah anak tiri kita, nggak dapat. Tapi kalau yang meninggal janda itu ya dapat, karena anak dia. Intinya anak dari orang yang meninggal. Anak dari orang yang meninggal. Kalau perempuan berarti anak itu lahir dari rahim dia. Kalau laki-laki berarti anak itu adalah benihnya dari dia. Anak itu adalah benihnya dari dia, karena nggak mungkin laki-laki melahirkan. Ya, oke, baik. Terakhir, sesungguhnya Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Kita lihat tadi, suami laki-laki haknya lebih gede daripada perempuan ya, sang istri ya. Ustaz, ini adalah sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memberi rekomendasi bahwasanya laki-laki itu memang selayaknya dapat lebih banyak dibanding perempuan. Dulu, saat Islam belum datang, laki-laki dapat, perempuan nggak dapat sama sekali. Kemudian Islam datang, Islam memperbaiki, merapikannya. Laki-laki tetap dapat dan lebih banyak, namun perempuan juga dapat, karena mereka memiliki hubungan nasab dan juga memiliki hubungan pernikahan dalam hal ini, maka mereka juga memiliki hak waris. Nah, inilah Islam. Jadi Islam itu datang tidak langsung menghabiskan semua hukum terdahulu Pak ya. Ini tandanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada seluruh alam, kepada seluruh umat, kaum muslimin ataupun umat manusia. Jadi ketika seorang dulu tuh ada dan itu tidak salah secara total, maka nggak diganti. Tapi jika salah secara total seperti menyembah berhala, maka langsung diganti oleh Islam. Namun jika tidak, maka tidak. Dan inilah tandanya, buktinya bahwasanya Allah masih rekomendasi laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Oke, taib. Mungkin segitu dulu untuk di pagi hari ini. Insya Allah nanti ya untuk pembahasan jikalau anaknya laki-laki dan perempuan nanti kita bahas lagi, karena lebih panjang lagi namanya tasghih nanti ya, yang udah pernah saya terangin di online ya, saya terangin lagi nanti. Tapi karena waktu udah 6:04 juga. Kelamaan nanti bapak-bapak ada yang mau jalan nggak jadi nanti. Oke. Taib, itulah tadi tentang hak waris daripada suami dan istri, yang mana mereka memiliki hak waris dan tidak pernah terhalangi hak warisnya, dan mereka juga tidak mempengaruhi orang lain. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebihnya itu dari kekurangan kami sendiri. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.